Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aspay Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Sejam lagi menjelang ijab kabul, gue udah rapi memakai setelan jas putih. Nyokap gue datang dengan wajah sumringah dengan kebaya modern khas Sunda. Duh Kasepi anak mama. Akhirnya kamu nikah juga ya nak. Biar pada dim itu mulut tetangga yang suka gibahin kamu homo. Bisa dijamin nyokap jadi orang paling happy kiowo hari ini. Nyokap ngebantu ngerapihin pakaian gue. Sambil ngelakuin itu nyokap mengutarakan harapannya. Tahulah harapan apa yang gue maksud. Harapan sejuta ibu-ibu kalau anaknya nikah. Cepet kasih mama cucu yang lucu-lucu ya go. Nyokap tersenyum penuh harap. Love you so much mah. Gue balik mengecup singkat pipi nyokap kemudian memeluk erat nyokap gue. Gue nggak nyangka hari ini akhirnya tiba juga. Ini mungkin bakal jadi halaman terakhir dari kisah sang playboy klasikan kakak. Sepeninggalan nyokap, gue duduk sebentar di kasur gue. Setelah nyokap keluar, sahabat gue pada masuk ke kamar. Mereka kelihatan gak kalah senang ngeliat gue yang bentar lagi melepas masa lajang. Kok selamat ya? Semoga ini jadi wanita yang terakhir buat lu, ucap Ilham seraya menepuk pundak gue. Terkesan menyindir berkedok ucapan selamat. Amin. Kampret juga lu Ham hahaha. Tangan gue sama Ilham saling adu tos. Sedangkan di waktu yang sama, Damar datang dengan senyum isengnya. Dia ini manusia yang bikin gue menjomblo lama. Dia udah ngerebut cewek yang pengen gue seriusin. Tapi, gak apa-apa itu udah jadi cerita lama. Gue udah nutup lembaran cerita itu. Udah berlapang dada gue. Cie yang akhirnya kawin juga. Semoga lancar ya go. Malam pertamanya, pasti lancar lah. Udah pakar kan gue melalui lika-liku perkasuran. Siap tempur banget nih kayaknya si bapak. Gak tahu kenapa gue langsung meluk Damar. Rasanya gue lega aja gitu pas pelukan sama dia. Kalau selama ini gue suka berantem kayak kucing tikus. Sekarang udah beda. Sekarang kayak Teletubbies. Gas lu gak mau apa meluk gue atau ngomong sesuatu gitu. Diam-diam bayi di pojokan. Kau tegur gue ke Bagas yang cuma diem di depan pintu. Kampret emang. Pas dia nikah sama Saras, kayaknya gue yang paling excited. Giliran gue mau nikah aja dia cuma tim. Bagas tertawa pelan. Pesan gue cuma satu go. Antara pas ijab yuhu. Om Virgo. CMO kawin. Buset-buset. Gue sama yang lain langsung nutup kuping pas dengar suara si tuyul yang dateng seenaknya. Belum juga bapaknya kelar ngomong ke gue. Dia udah nyosor aja. Omigo. Haira datang melompat memeluk gue. Bikin badan gue yang tadinya duduk manis di atas kasur hampir jatuh ke jengkang ke belakang. Gue perhatiin penampilan dia hari ini agak feminim. Tumbenan amat pakai kebaya. Roknya sama kayak batik yang dipakai. Bagas, rupanya batik kapal toh. Lucu juga, bisa nih jadi role model gue antara kalau nikah pakai baju samaan. Aduh badan lu berat. Rah, keluh gue ketika badan si tuyul ini sengaja jadiin badan gue sebagai tumpuan. Hehe maaf om. Soalnya Rara semangat banget. Ucap Haira dengan tawa khasnya yang cempreng. Gue gak yakin dia bilang itu tanpa ada maunya. Tumben lu ngomong gitu. Ada maunya ya? Yakin nih gue nggak ada bakso di balik mie ayam. Tatap gue curiga. Ya, enggak dong om. Clara udah jadi anak yang baik dan manis. Dia mengeleng cepat sambil mengedip-ngedipkan matanya biar terkesan manis. Yakin nggak minta uang amplop nikahan gue nih? Jen sampai gue lihat lu berdiri di dekat kotak amplop tamu ya. Ah, enggak kok om. Clara gak minta apa-apa. Om tenang aja. Gue megang kening dia buat mastiin nih bocah gak lagi error. Gue makin gak percaya sama omongan dia. Bukan Haira namanya kalau gak ngambil kesempatan dalam kesempitan. Bener, jujur lu gak usah bung.
Gue udah kenal lu dari orok. Gak usah tipu. Tipu gue dengan muka sok imut lu, kata gue sambil menggelitik badan Haira biar menjauh dari gue. Dia langsung tertawa ngakak saking gelinya. Kok tua? Tahu, ralat gue. Kok Om Igo tahu aja sih? Tapi tenang aja, Om, permintaan Haira gak besar kok. Sur terkewer-kewer deh. Haira mengangkat kedua jarinya buat meyakinkan gue. Emang mau minta apaan Rara? Dia menggaruk dengkulnya. Sebentar agak jauh ya arah garukannya, kemudian Rara ngomong ke gue soal permintaannya. Om beneran mau kasih apapun yang Rara minta? Asal jangan minta ikut pas gue mau honeymoon. Canda gue yang bikin teman-teman gue yang lain ikutan ngakak. Kedua jari telunjuknya ia satukan satu sama lain seraya berucap malu yang dibuat-buat. Om, nanti kalau Om udah kawin, jangan pelit-pelit ya Om sama uangnya. Tetep jeti Om Virgo yang Rara kenal ya, yang suka jajanin Rara. Oke. Selesai ngomong Rara langsung lari keluar dari kamar. Gue melirik Bagas selaku bapak yang ngedidik Rara, jeti tukang palak uang gue. Tuh kan anak lu tugas. Dari orok kerjanya, morotin uang gue mulu. Untung gue tajir. Coba kalau enggak, udah tidur di emperan toko gue. Ilham dan Damar ngakak ngedengar ucapan gue barusan. Bapaknya malah ngebelain si Tuyo. Lagian si lu dari kecil biasain nurutin maunya Rara. Kan dia jeti ketagihan sampai gede. Salah siapa? Nah bener tuh kata Bagas. Siapa juga yang pas Rara kecil suka jajanin ini itu? Baru nyau kan lu pas dia udah gede. Ucap si Damar yang ikut-ikutan mojokin gue. Untung si Ilham belain gue. Itu sih tadinya. Gue pikir dia mau belain gue. Ternyata malah sama aja. Jangan kayak gitulah. Virgo kayak gitu karena dia sayang sama anak lu gas. Kan anak lu itu calon ratunya Virgo. Udah di lobi dari Haira masih ingusan hayal gak tuh go. Ingat. Omongan kan doa ya. Doa apaan? Rara udah kayak ponakan yang gue rawat dan besarkan seperti anak sendiri. Ponakan apa rawat jodoh dari lahir. Hahaha. Berkat omongan Ilham barusan, satu bantal guling melayang indah ke mukanya yang udah kebapak-bapakan padahal belum punya anak. Anjir itu kan pas dia masih kecil. Lagian gue cuma bercanda. Ya kali gitu gue nikahin si Haira. Berarti gue jadi menantunya, Bagas sahabat gue dong. Terus kalau gue punya anak, si Bagas jadi kakek dong. Buset dah. Ngebayanginnya aja gue gak kuat. Pokoknya itu gak mungkin. Mustahil. Entar. Kalau jadi sinetron judulnya Sohibku adalah mertuaku gitu. Jijik asli. Gak kebayang gue nongkrong sama mertua sendiri. Waktu udah menunjukkan pukul 09.30. Artinya sudah saatnya acara pernikahan dimulai. Tapi rombongan mempelai wanita gak kunjung datang. Gue udah berulang kali menghubungi Faita dan keluarganya. Bahkan sekeluarga gue udah panik aja. Apalagi nyokap yang udah khawatir gak karuan. Ma, duduk dulu atuh. Jangan siliweran. Nanti mama capek. Mungkin di jalan lagi macet. Mama kan tahu ini hari Sabtu. Jadi pasti macet parah lah. Santai mah. Gue berusaha menenangkan nyokap. Padahal hati gue sendiri geradakan panik. Minum dulu tante. Saras memberikan minuman ke nyokap yang udah duduk lemas. Makasih, Sar. Udah hampir 2 jam berlalu tapi Faita bener-bener gak muncul. Gue yang udah kegerahan plus panik udah ngelepasin jas gue. Dalam kondisi kayak gini gue gak mungkin diam doang. Gue meraih kunci mobil yang ada di meja kamar. Niatnya sih mau cari Revita. Gue gak bisa tinggal diam lagi. Soalnya ini udah gak bisa dibilang telat lagi. Ini udah lama banget. Tapi keluarga Revita gak nongol juga. Mau kemana go? Tanya kakak gue yang ikut gelisah. Pertanyaan dia enggak gue gubris. Gue terus berjalan tanpa memperdulikan yang lain. Bahkan gue berjalan melewati para tamu undangan yang udah berisik sejak tadi saking lamanya nunggu calon mempelai wanita. Belum sempat gue membuka pintu mobil sebuah pesan masuk membuat ponsel gue bergetar.
Melihat nama calon istri gue di layar handphone, gue membuka dengan cepat pesan itu. Revita, Kak, sorry banget sebelumnya. Maaf Kak kalau gue nggak bisa datang di acara pernikahan kita. Kalau boleh jujur, kakak itu baik pakai banget. Cuma Fighter rasa kakak berhak dapetin cewek yang emang pantas buat jadi istri dan ibu dari anak-anak kakak. Maaf Kak, bukan tanpa alasan aku batalin pernikahan kita. Hanya saja, Fighter lagi hamil 2 bulan Kak. Ini anak dari mantan pacar Fighter. Fighter gak mau ngebohongin kakak lagi. Cepat atau lambat pasti kebohongan Fighter terbongkar. Fighter gak mau itu jadi penghancur rumah tangga kita nantinya. Sorry Kak. Please, maafin Fighter. Semoga beruntung Kak sama kisah cinta kek gue yang membaca itu dalam hitungan detik langsung lemas. Gue menyandarkan tubuh gue di pintu mobil. Sial, gagal lagi gue. Kenapa kisah cinta gue gini banget sih? Udah ditinggal kawin sama mantan, sekarang malah ditinggal pergi sama calon istri. Udah jatuh ketimpa buah duren juga. Bang gue menendang ban mobil gue. Mengacak rambut yang tadinya tertata rapi, jadi awut-awutan gak jelas. Raut malu dan kecewa di wajah nyokap. Udah bisa gue bayangin. Ini bakal jadi pukulan terberat buat nyokap, apalagi udah ngundang kenalannya yang dari kalangan penting. Enggak bisa gini. Gue harus cari cara biar nyokap gak dipermaluin. Gue menenangkan diri, kemudian masuk ke dalam rumah yang udah didekorasi sedemikian rupa buat nikahan. Batin gue terus bergemuruh. Gue bingung gimana harus ngomong ke nyokap. Gak mungkin gue bilang kalau pernikahan gue batal. Apalagi mengingat kondisi jantung nyokap yang lemah. Gimana nih? Masa gue batalin sih? Kalau gue batal nikah sih gak apa-apa. Gue mah bisa nahan rasa malu. Orang gue malah sering malu-maluin. Tapi gimana sama nyokap ya? Baru aja gue ngomong gitu. Ternyata pas gue masuk ke dalam rumah, suasana lagi ramai karena nyokap yang ditemukan jatuh pingsan di lantai. Nyokap diantar ke kamarnya dulu. Mata gue melihat handphone milik nyokap yang tergeletak. Ternyata enggak. Cuma ngirim pesan ke gue. Revita juga ngirim pesan pembatalan pernikahan ke nyokap. Gue berdiri sedih melihat nyokap yang terbaring gak sadarkan diri. Tatapan kecewa yang diberikan keluarga besar membuat gue memutuskan untuk keluar dari kamar. Dari lantai 2 rumah, gue melihat para tamu undangan yang belum tahu apapun tentang pembatalan pernikahan gue. Harusnya si pernikahan ini masih bisa jalan kalau ada calon pengganti Revita. Enggak apa-apa deh gue nikah kontrak terus gue bayar kalau ada yang bersedia. Itu lebih mending daripada ngeliat nyokap dipermaluin pas bangun dari pingsannya. Sampai seketika sebuah ide gila muncul di otak yang kurang cemerlang. Apa gue cari calon istri pengganti aja ya? Yang datang di acara ini kan ada ratusan orang. Masa iya satupun gak ada yang mau gue jadiin bini? Biasanya pada ngejar-ngejar gue juga. Tapi siapa anjir? Efek pikiran yang kalut. Gue gak lagi berpikir jernih. Mata gue menjelajahi seluruh ruangan acara. Banyak wanita cantik dan menarik, tapi gak satupun yang bikin gue pengen nikahin salah satu dari mereka. Maksud gue dalam situasi kayak gini perempuan. Mana yang bisa gue pilih jadi istri pengganti? Gue bahkan gak tahu karakter mereka. Sampai akhirnya mata gue berhenti di satu titik. Di mana ada Rara yang lagi memegang piring yang penuh makanan. Padahal acara aja belum dimulai. Udah main makan aja tuh bocah tuyul. Enggak mungkin dia gol. Dia masih bocil ingusan. Terlalu muda buat jadi istri. Gue menepis pikiran gue. Berbalik badan ngebelakangin dia. Tapi baru beberapa langkah kaki gue kembali berhenti. Teringat omongan dia di supermarket malam itu. Om, kalau butuh bantuan apapun bilang ke Rara. Rara pasti bantu. Itu dia. Cuma Rara yang bisa gue harapin sekarang. Rasa malu, harga diri dan reputasi keluarga menjadi momok mengerikan buat gue. Rara, panggil gue. Memegang pergelangan tangannya. Tapi lihat apa yang gue lakuin sekarang.
Gue malah berdiri di depan cewek belasan tahun ini. Oit, kenapa nih om? Kok ada di sini? Lah bukannya manten harusnya di dalam om. Rah, lu bilang mau bantuin gue kan waktu itu di supermarket. Iya. Terus, dibanding dengerin gue yang ngos-ngosan, Rara lebih peduli sama makanan di piringnya yang belum habis. Kalau gitu untuk kali ini aja, om mau minta tolong kerjasamanya. Ya, minta tolong apaan nih om? Gue menarik Rara mendekat, kemudian membisikkan rencana gue. Om gila ya, pekiknya heboh. Gue spontan tutup mulut dia terus ngajak dia ke tempat sepi. Rara belum kelar makannya. Sayang tuh mubazir, oceh Haira saat gue menarik tangannya. Rah, gue nawarin lu ginian bukan buat cuma-cuma. Gue serius. Lara masih memasang wajah jayanya. Om habis kesambet apaan? Calon istri gue kabur pagi ini. Sementara nyokap gue jatuh pingsan sampai sekarang belum sadar. Gue nggak cari istri buat bener-bener gue jadiin istri lah. Gue beneran udah buntu. Butuh pengganti buat amanin keadaan. Gue berbicara lebih tegas. Membuat Rara terdiam pada akhirnya. Tapi, kenapa harus Rara? Om, karena cuma Rara pilihan yang tersedia. Atau gini deh. Gini aja. Rara boleh minta apapun setelah kita nikah. Jajan seblak sampai puas. Gue ngangguk. Sampai Lara jadi nenek-nenek. Juga boleh. Satu lagi. Om janji nggak bakal ngapa-ngapain Rara. Gimana? Rara memegang dagunya. Berpikir keras. Sebenarnya bukan masalah jajan sepuasnya sih om. Lu nggak percaya sama gue ya Rah? Lara nggak menjawab. Gue anggap sebagai penolakan darinya. Gue berangsur berjalan mundur darinya. Ya udah Rah kalau nggak mau. Enggak apa-apa. Sorry ya Jeti ngelibatin Rara. Namun baru beberapa langkah, Rara memegang ujung jas gue. Gue menoleh dengan alis terangkat sebelah. Kenapa Rah? Ini bukan soal om yang nawarin hal yang Rara suka. Tapi karena om orangnya. Rara mau. Maksudnya, Rara ngangguk seraya mengusap hidungnya dengan jempol. Ayo nikah om. Anggap aja gantian sekarang Rara yang nolongin om. Sekarang gue sama Rara berjalan mendekati Bagas dan Saras. Gimanapun mereka orang tua Rara. Gue harus minta izin ke mereka. Ya, walau harus nahan malu. Sampai 7 turunan. Gas. Gue mau ngomong. Bagas yang lagi megang gelas minuman menoleh ke gue. Tatapan matanya mengarah ke tangan gue yang memegang tangan anaknya. Kenapa Go? Gue menarik nafas dalam-dalam sebelum mengutarakan niat gue. Gue mau halalin anak lu Gas. Emang selama ini anak gue haram ya? Canda aja lu Go. Hahaha. Tawa Bagas berhenti ketika sadar cuma dia yang ketawa sendirian sementara gue sama Rara masang muka serius. Gue serius mau nikahin anak lu. Hari ini juga. Gue mau halalin anak lo Gas. Tembak gue secara barbar. Mentang-mentang yang gue lamar anak sohib gue sendiri. Muncung gue asal ngomong aja apa yang ada di otak gue. Gue nggak tahu lagi apa ada yang konslet sama otak gue. Apa otak gue perlu direnovasi? Apa gimana? Gak ngerti lagi gue. JDLLRR. Langit bumi bersaksi. Ini kalau lagi adegan sinetron India, dijamin udah ada petir buatan sama adegan jumukan dari segala penjuru. Gue nunggu reaksi Bagas dan Saras yang dengar kemauan gue buat nikahin anaknya. Rada gila emang permintaan gue, tapi pertanyaannya emang gue pernah waras. Bisa kebayangkan reaksi Bagas. Selain punya tampang dingin, dia emang kalau liatin orang kayak ngajak ribut. Nah ini tatapan yang lagi dia lakuin ke gue sekarang. Untung, nyali gue segede harapan orang tua. Lagi mabok lem tikus lo ya Go. Apa otak lo kepentok tiang listrik? Setelah diam doang sejak tadi, Bagas akhirnya buka suara dengan ekspresi datar yang gak mau ketinggalan. Udah beberapa tahun gue gak pernah ngeliat ekspresi itu. Ekspresi kalau dia udah beneran serius sama omongannya. Modal ekspresi gini doang. Gue udah nelan ludah, tapi gak mau mundur juga gue. OMG Hilo, Omigo beneran mau halalin Rara.
Rara membulatkan matanya begitu terkejut. Nih bocah bukannya udah sepakat tadi? Dikira gue sepanjang hidup cuma bisa bercanda apa? Bagas maju. Selangkah. Keningnya sampai ngerut kayak jeruk kisut. Coba ngomong apa tadi lo barusan? Ulang coba. Gue kurang dengar jelas nih. Bagas nunjuk telinganya. Gue bilang mau nikahin anak lo. Gas. Oke. Terus? Ya boleh gak? Bolehlah harusnya ya. Kita kan sohib belum juga gue kelar ngomong. Bagas udah ngegulung lengan baju batiknya. Lo mau tangan kiri apa kanan? Kanan buat orang yang bosan hidup. Kiri buat orang yang mulutnya pengen berhenti ngomong seumur hidup. Yang mana? Atau lo mau keduanya? Bisa go. Gampang itu diatur. Mampus gue. Gue perlahan ngelepasin genggaman tangan gue dari tangan anaknya Bagas. Apalagi pas dia udah pelototin gue. Gila-gila nyali gue yang tadinya gede perlahan ciut. Tapi gak tahu kenapa tangan gue di bawah sana langsung digenggam erat sama Haira. Gue menoleh ke belakang buat mastiin dia beneran megang tangan gue ini di depan bapaknya. Om, kalau serius sama Rara masa dipelototin doang sama papa langsung mundur? Payah nih om. Pantes gak kawin-kawin? Bisik Rara dari belakang gue. Dia emang udah ngumpet di belakang gue dari tadi. Badannya yang kecil udah ketutupan sama badan gue. Tapi mohon maaf. Ini dia gede doang ngomongnya, tapi ngadepin bapaknya juga gak berani. Karena Rara aja sampai bilang gitu. Gue ya balik maju lagi dong. Ibaratnya dikasih harapan sama anaknya Bagas. Gas lah gue. Bener juga kan kata Haira. Lah iya ngomong-ngomong kok dia kesannya emang ngebet nikah sama gue. Apa perasaan gue aja ya? Gak mungkin lagi lah. Oke. Balik ke situasi terkini di depan rumah gue. Gue balas menggenggam erat tangan Haira. Malah gue terang-terangan tunjukin di depan Bagas. Bagas udah ngepalin tangannya. Bentar lagi gue kena tampol. Ini. Fix. Gue udah siap-siap pas tangannya yang ngepal udah melayang ke arah muka gue. Ya gini nih, kalau nggak dapat anaknya ya dapat tampolan bapaknya. Mas Bagas, tahan Saras. Dia jadi penengah. Jangan gitu mas. Omongin baik-baik. Lagian nggak enak banyak orang di sekitar sini. Banyak orang. Kalau gitu ayo kita gelut di tempat sepi. Go. Ya nggak gitu juga buset si Bagas. Bagas membuang nafasnya begitu berat. Kalau bukan karena Saras, habis gue tadi. Go. Lo serius sama anak gue? Gue nggak mau ya jadi bapak mertua lo. Secara terang-terangan Bagas nolak gue. Ya emang siapa juga sih yang punya agenda jadi menantu dan mertua sama temen sendiri? Kalau gak kedesak dan mikirin reputasi keluarga gue juga kayaknya gue anteng aja gak jadi nikah. Ya serius gas. Emang gue kelihatan lagi bercanda ya? Gue gini-gini juga tahu kapan harus bercanda dan serius. Gila aja lo ngembat anak gue. Bagas mengusap rambutnya yang tertata rapi. Sekarang jadi acak adul. Mukanya yang putih itu berubah merah karena emosi. Go. Rara itu hasil dari benih gue. Bagas yang frustrasi nunjuk dirinya sendiri. Itu dari benih temen lo sendiri. Lo apa nggak Bagas sampai kehabisan kata-kata pas nunjuk muka gue? Dan jujur gue nggak berekspektasi dia bakal ngomong gini. Virgo, maaf. Tapi kan kamu tahu Rara masih sekolah juga. Ya walau sebentar lagi lulus. Tapi tetap aja nggak bisa go. Cukup aku aja sama Mas Bagas yang nikah muda. Jangan Rara juga. Saras yang tadinya kalem juga jadi ikutan nasihatin gue. Mungkin karena Bagas udah gak sanggup berkata-kata. Kami udah tahu gue gimana rasanya nikah muda. Di saat emosi masih labil-labilnya, malah harus berumah tangga. Yang kami lakukan dulu adalah suatu kecelakaan. Toh, buat apa kamu nikahin Rara kalau kamu gak serius sama dia? Maaf go. Ucapan Saras menandakan gue ditolak secara halus. Tapi gue belum mau nyerah juga. Masa karena dengar kata-kata dari Saras doang. Gue langsung nyerah. Ini bukan Virgo namanya kalau berhenti di tengah jalan.
sekali kekeh sama suatu hal, gue harus dapetin hal itu. Itu prinsip gue. Gue mengangkat wajah gue yang kayak tembok, gak ada malunya, lalu menarik senyum, yang gue rasa udah jadi senyum paling tulus dan ikhlas. Gue emang dulunya playboy, dan suka main cewek. Gue tahu gue paling brengsek dari antara lu, Ilham dan Damar. Nah itu tahu. Masih beraninya lo mau minang anak gue. Tapi gue janji ke kalian berdua, sekali gue serius sama orang, gue bakal seriusin. Gas, emang sekarang gue mau nikahin Rara bukan karena gue suka dan ada rasa cinta sama dia. Cuma gue bisa menjanjikan kalau gue bakal sayang sama dia. Kalian juga tahu gimana sayangnya gue sama anak kalian sejak dulu. Gue berusaha menjelaskan dengan kata-kata yang muncul kilat di pikiran gue. Cuy, Bagas yang dongkol sampai ngeludah ke dekat sepatu gue. Lo pikir gue bego apa? Lo pikir gue bakal biarin anak gue nikah sama cowok brengsek kayak lo? Lo emang sahabat baik gue. Cuma cukup sebagai sahabat dan saudara gue. Kalau lo pengen lebih dari itu, gue gak mau. Sampai kapanpun gue gak akan pernah biarin anak gue nikah sama lo. Jalan dia masih panjang. Gue juga tahu itu. Gas, jalan gue juga masih panjang. Lo kira gue milih dia karena jalan gue pendek. Justru karena gue tahu jalan kita masih sama-sama panjang. Gue mau jadi orang yang nemenin jalan dia. Mau dikata apa juga kayaknya Bagas gak semudah itu percaya sama omongan gue. Gak salah juga sih. Dia jadi saksi gimana brengseknya gue sama cewek-cewek pas SMA dulu. Mau lo sekarang berlutut sujud di kaki gue juga gak bakal gue restuin. Ingat itu Go. Bagas menarik paksa tangan anaknya biar lepas dari gue. Ayo Rah, kita pulang sekarang, Pa. Tapi kasihan Om Igo. Sambil ditarik oleh Bagas, Rara masih terus noleh ke arah gue. Saras cuma pasrah ngikutin Bagas dan Rara yang masuk ke dalam mobil. Masuk. Bagas menutup pintu mobil tengah. Gue masih dengar Rara yang berusaha ngebelah gue. Dia sampai nurunin jendela mobilnya. Pa, tapi Om Igo beneran sayang juga sama Rara. Sayang sebagai om bukan yang lain Ra. Balas Bagas. Rara tetap gak mau diam. Tapi Pa, Rara juga gak terpaksa kok kalau harus jadi pengantin pengganti Om Igo. Papa yang terpaksa. Pa, selama ini Om Igo baik banget sama Rara. Bahkan dibanding Papa, dia lebih sering hadirkan buat Rara. Bagas yang kesal menaruh tangannya di atas atap mobil. Ia menegaskan lagi ke Rara. Kamu tuh masih kecil. Bukan masalah gak boleh sama Om Virgo. Iya, Papa tahu dia baik banget. Tapi kan kamu juga masih harus sekolah. Rara udah gede juga, Pa. Udah umur ke-19. Kamu tetap bayi di mata Papa. Perdebatan mereka gak sampai di sana. Rara terus ngelirik gue. Kayaknya emang dia kasihan sama gue. Gue yang lihat itu juga gak mungkin cuma diam. Tepat sebelum Bagas mau masuk ke mobilnya, gue beneran datang berlutut di kaki Bagas. Cuma ini yang bisa gue lakuin. Gue gak tahu malu lagi emang. Dan tentu aja berlutut di depan orang, apalagi sahabat. Gue sendiri itu gak pernah ada dalam kamus hidup gue. Tapi kali ini gue bener-bener nyingkirin gengsi gue. Minggir loh, cari cewek lain aja buat jadi calon lo. Bagas berusaha menyingkirkan kakinya yang udah gue pegang. Bisa kebayangkan gimana posisi gue. Gas please, ini demi nyokap gue. Gas, lo inget kan? Waktu kelas 2 SMA, gue pernah gak masuk sekolah 2 minggu gara-gara nyokap kena serangan jantung mendadak. Jadi tolonglah bantu gue. Gas, sebagai sahabat, gue janji gue bakal bikin anak lo bahagia. Dan gue bakal berusaha sebisa mungkin jadiin dia satu-satunya perempuan di hidup gue. Go, lo berpendidikan dan punya kerjaan bagus. Gak sulit buat lo untuk dapat perempuan pengganti. Yakin gue ada aja yang mau sama lo. Perihal nyokap lo, gue turut prihatin, tapi bukan berarti harus sama anak gue kan? Tapi ini beda, Gas.
Gue juga gak mungkin asal nikah sama perempuan manapun yang mau sama gue. Terus kenapa Rara? Loh, Bagas sudah siap mau nonjok gue. Lo udah lama ngincar anak gue ya? Enggak. Gila lo ya? Gas, terus kenapa lo langsung kepikirannya anak gue? Ya karena gue melirik ke arah Rara yang mukanya masih nemplok di jendela mobil. Gue sedikit menunduk. Bukan karena gue gak berani. Kalau disuruh ngomong jujur gini biasanya gue ada canggung. Karena cuma dia yang bisa bikin gue yakin. Kayak, ya udah gak apa-apa, bukan sama cewek yang gue suka, tapi kalau sama anak lo, kayaknya gak masalah. Gue juga sayang kok sama dia. Sayang sebagai apa dulu nih? Sebagai ponakan. Mata Bagas memicing tajam. Dia melirik gue dan Rara secara bergantian. Bagas gak peduli. Dia tetap kekeh sama keputusannya. Dia kemudian masuk ke dalam mobil. Dia benar-benar udah nutup pintu mobil itu. Gue cuma nunduk frustrasi. Rara membuka jendela mobilnya kemudian melambaikan tangan. Tapi pas ketahuan sama Bagas, kaca mobil itu langsung ditutup lagi. Kampret emang. Bagas melajukan mobilnya. Gue udah stres banget. Kalau bukan Rara, siapa dong yang bakal gue jadiin istri? Apa gue terus terang aja ya ke nyokap? Tapi kalau dia tiba-tiba drop gimana? Aduh, gue makin stres ini. Bukannya apa yang gue pikirin di sini cuma nyokap. Bayangin dia udah lama ngarep gue nikah. Udah pamer ke teman-temannya juga. Gue tahu banget tipikal nyokap gue tuh yang gengsinya gede mampus. Dengar gue batal nikah aja dia sampai pingsan. Gimana kalau dia sadar dan mikirin pendapat teman-temannya? Runyam ini. Gue membalikan badan. Berjalan lemas menuju rumah gue. Gak ada pilihan lain lagi. Gue emang harus bilang ke tamu yang hadir kalau pernikahan gue batal. Masalah kerugian dana. Gue udah gak mikirin itu. Go, lah. Gue kira Bagas udah cabut tadi. Gue menoleh ke arah Bagas yang mutar balik mobilnya terus turun nyamperin gue. Kenapa Gas? Ada yang ketinggalan. Bagas narik nafas berat. Kayak kurang ikhlas aja hawanya. Mungkin ini bakal jadi keputusan terberat yang gue buat. Gue harap gak nyesel suatu hari nanti. Keputusan apa Gas? Gue restuin lo sama anak gue. Tapi inget jangan sampai lo nyakitin dia dan satu hal lagi. Gue masih gak percaya Bagas beneran setuju ngasih anaknya ke gue. Maksud gue secepat itu dia berubah pikiran. Apaan Gas? Gue pasti nyanggupin kok. Tanya. Gue campur rasa senang dan lega. Bagas menarik kerah baju gue kemudian berbisik. Awas lo bikin gue jadi kakek. Habis lo sama gue. Ancamnya yang gak ngasih damage apa-apa ke gue. Anjir gue kira apaan. Lagian siapa juga yang mau anak-anak sama Rara. Dia telanjang bulat depan gue juga gue gak tertarik. Orang masih kayak bocah gitu kok. Lo seriusan Gas? Nanya. Mulu lo. Entar gue berubah pikiran nyaho aja lo. Gimana? Lo nyanggupin gak syarat gue? Gue salam tangan dia. Lo bisa pegang janji gue. Gue gak bakal ngapa-ngapain anak lo kok. Gue juga tahu dia masih harus lanjut kuliah kan. Gue memeluk Bagas. Rasanya ketakutan gue hilang semua. Thanks, Gas. By the way, lo kenapa akhirnya berubah pikiran? Rahasia. Bagas gak mau kasih tahu alasannya. Saras ikut turun dari mobil. Dia berdiri di samping Bagas. Go. Jaga anak aku ya. Oh ya. Rara masih muda Go. Tolong kamu bimbing ke arah yang benar ya. Pesan Saras. Yang bentar lagi jadi ibu mertua gue. Segala gue disuruh didik anaknya ke arah yang benar. Lah hidup gue aja belum benar. Tapi gak apa-apa. Semua akan benar pada waktunya. Rara ikut turun dari mobil. Mana langsung lari memeluk gue. Nyampe gue sesek napas dipeluk dia. Kayak balonku. Ada 5 soalnya dipegang rak-rak. Rah, lo seneng banget kayaknya mau nikah sama gue. Ledek gue. Seneng lah. Berarti tiap hari Om harus jajanin Rara. Terus tiap minggu kita ke bioskop nonton. Rara mau ini itu tinggal tunjuk terus Om Igo yang bayar ya.
Terus-terus uang jajan Rara nambah 5 kali lipat. Yes, waduh kalau gini caranya. Belum kawin udah gulung tikar gue. Rara ngelompat girang. Dari yang gue tahu selama ini Mang dia gak terlalu dibebasin orang tuanya, makanya sama gue suka seenaknya. Tapi gue tahu alasan yang dia bilang kayaknya bukan sepenuhnya karena itu. Ada hal lain yang ngebuat Rara pengen nikah sama gue. Karena kasihan gak sih? Hidup gue apa sememprihatinkan itu? Iya. Terserah Rara aja, ucap gue sambil memeluk dia pas gue lagi pelukan. Bagas masa muka masam. Udahlah dari kecil anaknya lebih dekat sama gue. Pas gede malah gue yang ambil juga. Poor Bagas. Di saat inilah gue bersyukur sekaligus pengen ngeledek Bagas. Gas. Apaan lagi? Jawab Bagas bete. Gue malah nyengir sambil meluk anaknya. Makasih ya bre udah punya anak kecepetan. Gue jadi punya jodoh. Bagas auto lepas sepatunya buat nampol kepala gue. Mertuaku sohibku sendiri. Agak lain nih. Tanpa sadar selama ini gue udah melakukan investasi ke calon istri gue sejak dini. Gue nggak salah. Bagas yang salah punya anak kecepatan. Bersambung.